Latar belakang masalah skripsi. Istilah latar belakang masalah sering digunakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk yang menggunakan metode kualitatif biasanya menggunakan istilah fokus penelitian. Hal yang sering saya temui adalah kebanyakan mahasiswa langsung mengutip hal-hal yang sudah pernah diutarakan di tulisan ilmiah yang lain. Mereka dengan lancar mengutip referensi dari banyak sumber sambil tidak menyebutkan asalnya. Seolah pendapat mahasiswa yang bersangkutan. Barulah setelah diarahkan mereka sibuk mencari sumber rujukan. Hal kedua yang sering terjadi adalah tidak menyebutkan fenomena yang menonjol sebagai alasan mengapa memilih tema itu untuk diteliti. Seolah mahasiswa lupa bahwa saat dia mulai menulis latar belakang masalah tujuannya untuk memecahkan suatu fenomena melalui penelitian. Di sini mahasiswa kurang kuat menjadikan sebuah alasan untuk melakukan tindakan penelitiannya. Yang ketiga, jarang menyebutkan penelitian terdahulu untuk mengantarkan mengapa akan melakukan penelitian tentang tema tersebut. Meskipun pada bab 2 ada pembahasan mengenai review penelitian terdahulu, tapi pada latar belakang masalah juga perlu disampaikan mewakili beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan orang lain. Hal ini untuk memperkuat mengapa Anda memilih fenomena tersebut. Menurut Khadijah Makarim, 2002, latar belakang masalah merupakan uraian tentang alasan mengapa Anda membuat karya tulis tersebut. Jadi, yang harus ada di dalam latar belakang masalah adalah fenomena, juga berisi fakta dan data, tetapi fakta dan data itu boleh diambil dari tulisan terdahulu, misalnya dari jurnal. Kemudian jangan lupa harus ada fokus masalahnya. Fokus masalah ini menjadi kata penting karena terkadang mahasiswa terjebak dengan memasukkan beberapa masalah sehingga jadi bias. Saat Anda menulis latar belakang masalah, Anda wajib mengemukakan alasan rasional mengapa penelitian itu dilakukan. Alasan rasional ini bisa Anda lakukan menggunakan referensi terdahulu atau Anda bisa menulis studi pendahuluan untuk meneguhkan alasan tersebut. Fungsi menulis latar belakang masalah. Pertama, untuk menjelaskan alasan apa dan mengapa masalah dalam latar belakang tersebut ingin Anda teliti. Seberapa pentingkah masalah itu ingin Anda teliti? Kedua, alasan rasional dari peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi alasannya harus rasional dan ilmiah, bukan berdasarkan kesan-kesan pribadi. Jika metode yang Anda gunakan kuantitatif, maka lebih baik menggunakan bentuk piramida terbalik. Pada umumnya pada metode penelitian kuantitatif latar belakang masalah dibuat dari yang umum dulu lalu mengerucut ke yang khusus atau bersifat deduktif. Sedangkan untuk metode penelitian kualitatif bentuk piramidanya tidak terbalik. Di sini penelitian kualitatif mengalir dari yang khusus terus meluas kepada hal-hal umum atau induktif. Intinya, jika Anda menggunakan kuantitatif maka bersifat deduktif, sementara jika kualitatif menggunakan induktif. Ketiga, untuk memancing teori yang nantinya akan Anda gunakan sebagai pendukung penelitian. Dukungan teorinya bisa berasal dari hasil penelitian terdahulu atau teori yang sudah ada. Bila memungkinkan, Anda mencari jurnal pendukung. Misalnya 1 atau 2 jurnal yang Anda ambil dari jurnal yang mudah diakses secara daring, kemudian didukung dengan teori. Materi latar belakang masalah penelitian A, fenomena yang terjadi di sekitar. Pada bagian ini peneliti dapat menjabarkan isu atau masalah yang ada di sekitar masyarakat yang dapat diteliti. Asumisnya semakin menyentuh kepentingan masyarakat luas maka semakin menggugah untuk diteliti. B. Menjelaskan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, terkait dengan isu atau masalah yang Anda teliti pada penelitian sekarang. Pada bagian ini Anda menjelaskan bahwa penelitian Anda saat ini didukung adanya beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama sehingga hal tersebut meyakinkan bahwa penelitian Anda dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan dan perluasan pengetahuan pada topik yang Anda teliti. Jadi, ketika Anda sudah menetapkan masalah, perlu menegaskan kembali bahwa penelitian Anda akan dapat diteliti atau dapat dilakukan karena adanya penelitian-penelitian terdahulu. C. Melakukan mapping antara penelitian terdahulu dengan penelitian Anda saat ini. Pada bagian ini penelitian Anda dibentuk dengan cara menguraikan bagian-bagian penelitian,
seperti variabel, indikator, paradigma penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel. Dengan membandingkannya melalui penelitian terdahulu akan terlihat perbedaannya. Di sini Anda harus mampu mensistematikan isu-isu yang akan dikemukakan. D. Menjelaskan pemilihan lokasi penelitian yang akan Anda lakukan. Bagian ini merupakan hal yang dianggap sebagian mahasiswa sulit untuk dijabarkan karena mengingat sifat penelitian objektif bukan subjektif. Pada bagian ini peneliti diminta untuk menjabarkan kenapa memilih objek penelitian ini secara objektif. Anda menjelaskan penetapan penelitian. Pada bagian ini, peneliti diminta untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini serta memilih lokasi penelitian yang dianggap tepat untuk diadakan penelitian maka peneliti tertarik melakukan penelitian. Pada bagian ini Anda hanya menegaskan kembali uraian latar belakang dari bagian pertama sampai bagian keempat ketika sudah memberikan simpulan secara objektif.